Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Nurul Azizah dengan nomor NIM 1908102020 dari kelas 4C jurusan Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang teknik pembelajaran keterampilan membaca bahasa Arab. Nah, di mana dalam materi kali ini dibagi ke dalam 6 pembahasan. Yang pertama yaitu ada hakikat pembelajaran keterampilan membaca, yang kedua yaitu tujuan keterampilan membaca bahasa Arab, yang ketiga yaitu materi atau bahan ajar pembelajaran keterampilan membaca, yang keempat ada media pembelajaran keterampilan membaca, yang kelima ada teknik pembelajaran keterampilan membaca, dan yang terakhir yaitu evaluasi pembelajaran keterampilan membaca bahasa Arab. Nah, langsung saja kepada pembahasan yang pertama yaitu hakikat pembelajaran keterampilan membaca. Nah, Al-Naqoh mengemukakan bahwa membaca pada hakikatnya mencakup dua hal, yaitu yang pertama aspek mekanis yang mencakup respon fisiologis terhadap simbol-simbol yang tertulis, yakni memahami kata-kata serta dapat mengucapkannya. Yang kedua yaitu aspek kognitif yang mencakup proses pemahaman makna, memahami arah pikiran penulis, menginterpretasi, mengkritisi, dan mengevaluasi dengan membandingkan dengan pengalaman sebelumnya, seperti itu. Nah, dengan demikian membaca mencakup dua aktivitas, yaitu yang pertama kegiatan memperoleh materi tertulis secara fonetis, dalam arti dapat melafalkan tulisan melalui membaca nyaring. Nah, yang kedua yaitu usaha memperoleh makna suatu teks dengan cepat tanpa adanya suara, atau yakni membaca dalam hati, seperti itu. Nah, untuk pembahasan yang kedua yaitu tujuan pembelajaran keterampilan membaca bahasa Arab. Nah, tujuan umum dari pembelajaran keterampilan membaca di sini adalah dapat membaca bahasa Arab dari arah kanan ke kiri dengan baik, disertai dengan pemahaman. Nah, membaca dalam konteks ini adalah membaca dalam hati. Nah, dengan tempo yang normal serta mampu menangkap makna secara langsung dari sebuah teks tanpa kendala, baik dari sisi kosakata maupun dari sisi struktur kalimat dan gramatika. Nah, siswa tingkat dasar tentunya lebih memprioritaskan pada aspek kelancaran membaca dengan makhraj yang benar. Siswa tingkat menengah di samping kelancaran pengucapan juga harus mulai meningkat pada aspek lain seperti intonasi, penguasaan tanda baca, dan memperkirakan makna umum, seperti itu. Nah, sedangkan untuk siswa tingkat akhir atau siswa tingkat atas, pelajaran membaca diarahkan ke perolehan pengetahuan dan bahan bacaan. Nah, agar tidak terkecoh dengan berbagai tujuan pembelajaran tadi yang sudah disebutkan, nah kita dapat memfokuskan tujuan tersebut pada dua aspek inti dari pembelajaran membaca ini, yaitu yang pertama, tujuan pengajaran membaca untuk pemula fokus pada pencapaian kompetensi pengucapan atau melek huruf, yaitu mengenali lambang bunyi bahasa dan melafalkannya dengan baik dan benar sesuai aturan fonetik dan tata bahasa Arab. Nah, sedangkan yang kedua yaitu tujuan pembelajaran membaca tingkat lanjut diarahkan pada pencapaian kompetensi pemahaman atau faham al-makru, yaitu melatih siswa untuk memahami dan memetik makna dari lambang-lambang yang tersaji dalam bahasa tulis, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya yaitu pembahasan mengenai materi atau bahan ajar pembelajaran keterampilan membaca bahasa Arab. Nah, salah satu contoh bahan ajarnya itu ada Arabic Storybook Series. Nah, keberadaan Arabic Storybook Series adalah untuk dinikmati dan dimiliki seluruh kalangan masyarakat Indonesia. Nah, Arabic Storybook Series ini mempunyai manfaat sebagai sebuah media peningkatan keterampilan membaca siswa yang didesain dengan tata letak dan konten yang atraktif. Nah, hal ini dimaksudkan untuk menarik perhatian siswa
kemudian menumbuhkan rasa penasaran untuk membukanya dan menumbuhkan minat untuk membacanya. Nah, isi dari Arabic Storybook Series ini bertemakan cerita bahasa Arab yang sesuai dengan kurikulum pembelajaran bahasa Arab. Nah, tujuan ini memberikan informasi pada siswa untuk lebih giat belajar bahasa Arab, sehingga pengetahuan materi dan kegiatan membaca mereka bertambah, seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu pembahasan mengenai media pembelajaran keterampilan membaca. Nah, manfaat dari media pembelajaran yaitu memberikan pemahaman kepada siswa tentang berbagai lafaz. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu pembahasan mengenai media pembelajaran keterampilan membaca. Nah, di mana manfaat dari media pembelajaran yaitu yang pertama, memberikan pemahaman kepada siswa tentang berbagai lafaz. Yang kedua yaitu menjadikan siswa lebih memperhatikan dan rajin belajar. Yang ketiga yaitu menambah pemahaman siswa dan menjadikannya lebih membekas. Yang keempat yaitu membantu untuk berpikir sistematis, dan yang kelima yaitu membantu menambah kekayaan bahasa siswa. Nah, beberapa media yang dapat digunakan dalam pembelajaran qiraah ini, yang pertama yaitu ada kartu, yang kedua ada laboratorium, yang ketiga ada majalah bergambar, karikatur atau komik, yang keempat poster, yang kelima tachitoskop, yang keenam ada reading tracer, dan yang ketujuh yaitu ada film bacaan, yang kedelapan ada overhead proyektor, dan yang terakhir yaitu ada permainan bahasa. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu pembahasan mengenai teknik pembelajaran keterampilan membaca bahasa Arab. Nah, dalam pembelajaran qiraah atau membaca bahasa Arab ini ada beberapa teknik atau metode yang muncul dan berkembang. Nah, yang pertama yaitu ada metode harfiah. Nah, di sini guru memulai pelajaran dengan mengajarkan huruf hijaiyah satu per satu. Nah, murid pun lambat dalam membaca karena siswa cenderung membaca huruf per huruf daripada membaca kesatuan kata. Nah, yang kedua yaitu ada metode sautiyah, yaitu dalam metode sautiyah ini huruf diajarkan kepada siswa sebagai urutan pengajaran ini dimulai dengan mengajarkan huruf berharkat fathah seperti alif, ba, ta, sa, dan seterusnya. Kemudian huruf berharkat dhammah. Nah, selanjutnya huruf berharkat kasroh dan sukun. Setelah itu beralih ke pelajaran huruf berharkat fathatain dan tanwin. Setelah itu lalu beralih ke pelajaran yang lainnya. Nah, di antara kelebihan metode ini adalah mengajarkan huruf dengan bunyinya, bukan dengan namanya. Namun demikian ada juga kekurangannya, di antara bahwa metode ini terkadang menghambat kelancaran atau kecepatan membaca siswa karena siswa terbiasa membaca huruf hijaiyah. Nah, untuk metode yang ketiga yaitu metode suku kata. Nah, dalam metode ini siswa terlebih dahulu belajar suku kata, kemudian mempelajari kata yang tersusun dari suku kata tersebut. Nah, untuk mengajarkan suku kata harus didahului oleh pembelajaran huruf mad, seperti itu. Nah, yang keempat yaitu metode kata. Nah, metode kata ini mempunyai landasan psikologis yang mengasumsikan bahwa siswa mengetahui hal-hal yang umum dulu, kemudian berkembang mengetahui bagian-bagian dari yang umum itu. Nah, metode kata ini memiliki beberapa kelebihan, diantaranya yang pertama yaitu sejalan dengan landasan psikologis pengetahuan visual manusia yang dimulai dari hal-hal umum. Yang kedua yaitu membiasakan siswa berlatih membaca cepat. Yang ketiga yaitu siswa memulai membaca satuan kata yang mempunyai arti. Nah, selain itu juga metode ini mempunyai kelemahan atau kekurangan. Yang pertama yaitu terkadang siswa lebih terfokus pada gambar daripada kata yang diajarkan. Yang kedua yaitu terkadang siswa hanya menebak dan mengira kata berdasarkan gambar, bukan membaca yang sesungguhnya. Yang ketiga yaitu jika kata yang diajarkan bentuknya sangat mirip, siswa terkadang mengacaukannya, seperti itu.
Nah, untuk yang selanjutnya yaitu metode yang kelima, yaitu metode kalimat. Nah, prosedur pembelajaran membaca dengan metode ini adalah dengan cara guru pertama kali menampilkan sebuah kalimat pendek di kartu atau di papan tulis, kemudian membaca kalimat tersebut beberapa kali dan diikuti oleh siswa. Nah, urutan metode kalimat ini adalah dari kalimat ke kata, kemudian ke huruf. Nah, kelebihan dari metode kalimat ini adalah yang pertama yaitu sejalan dengan landasan psikologis pengetahuan, dimulai dari hal-hal umum menuju bagian-bagian yang kecil. Yang kedua yaitu metode ini mengedepankan satuan kalimat atau kata yang bermakna. Yang ketiga yaitu membiasakan siswa membaca satuan yang lebih besar dan memperluas pandangan. Nah, kelemahan dari metode ini yaitu sedikit banyak menguras tenaga guru dan membutuhkan guru yang terlatih. Sementara ketersediaan guru profesional dalam bidang pembelajaran bahasa Arab bagi orang asing ini sangat terbatas. Nah, untuk yang selanjutnya metode yang terakhir yaitu metode gabungan. Nah, di mana para pengikut metode gabungan ini berpendapat bahwa setiap metode memiliki kelebihan dan pada waktu yang sama memiliki kekurangan. Nah, maka yang terbaik adalah meramu semua metode dengan memperhatikan sisi baiknya dan tidak terpaku kepada metode tertentu. Nah, metode ini menggabungkan antara metode harfiah, sautiyah, suku kata, metode kata, dan metode kalimat, seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya pembahasan terakhir yaitu mengenai evaluasi pembelajaran keterampilan membaca bahasa Arab. Nah, untuk mengevaluasi kemampuan siswa dalam kemahiran membaca tingkat pemula, nah membaca dalam arti fak al-rumus. Nah, kita harus mengacu kepada kompetensi dasar yang harus dikuasai siswa pada jenis membaca ini. Nah, Jiwandono mengatakan bahwa tes membaca fase ini ditujukan pada kemampuan membaca dengan ucapan yang benar dan dapat dimengerti. Nah, pelafalan yang benar terhadap berbagai bunyi bahasa menyebabkan makna dan isi pesan dapat dimengerti oleh pendengar tanpa salah pengertian. Nah, dengan demikian, maka unsur-unsur tes membaca pada fase ini meliputi yang pertama yaitu ada kefasihan pengucapan, yang kedua ada kejelasan pelafalan, yang ketiga ada kelancaran pelafalan, yang keempat ada kesesuaian intonasi, dan yang kelima yang terakhir yaitu ketepatan menggunakan tanda baca, seperti itu. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Syukron kasiron, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.